Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, hari ini kembali dengan Bunda Putri, di mana Bunda akan kembali menjelaskan pembelajaran tematik yang hari ini kita akan membahas tentang tema 2B, bermain di lingkunganku, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, sebelum itu, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebagai berikut. Supaya tujuan pembelajarannya tercapai, sahabat cendekia harus perhatikan dengan baik ya. Bunda ingin bertanya nih, pernah nggak sahabat cendekia misalnya ya lagi mengunjungi suatu tempat, kemudian melihat ada sebuah gambar di sana, terus muncul pertanyaan, siapa ya yang membuat lukisan ini atau gambar ini? Kenapa ya gambarnya seperti ini? Pernah tidak muncul pertanyaan seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu merupakan salah satu cara untuk menggali informasi, baik melalui hal yang kita amati ataupun hal yang kita baca. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat menggunakan kalimat atau kata tanya. Dan kalimat tanya tersebut dapat kita singkat supaya kita lebih mudah untuk menghafalnya. Kita singkat menjadi adik simbah. A itu berarti apa? Di berarti di mana? K-nya artinya kapan? Si itu siapa? M-nya mengapa, dan ba-nya bagaimana. Jadi untuk lebih memudahkan sahabat cendekia dalam menghafal apa saja kalimat tanya atau kata tanya, dapat dihafalkan dengan singkatan adik simbah. Bagaimana? Mudah bukan? Selain itu, kalimat atau kata adik simbah tadi yang merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu juga memiliki arti loh. Apa kita gunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana kita gunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa kita gunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Selain itu, ada juga kata tanya berapa. Biasanya kata tanya berapa ini kita gunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jadi, kata tanya ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mencari atau menggali informasi terhadap sesuatu yang kita amati. Baik itu kita melalui pengamatan gambar ataupun dengan membaca suatu teks bacaan. Apakah sahabat cendekia sudah mengerti tentang bahasan ini? Jadi, kalimat tanya itu bisa kita singkat menjadi adik simbah dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi, sahabat cendekia, apabila ingin mencari informasi atau mendapatkan informasi lebih banyak dari hal yang diamati seperti gambar dan juga teks bacaan, bisa menggunakan kata tanya adik simbah ya. Di sini Bunda memiliki 6 kelereng, kemudian ada 2 kotak. Nah, 6 kelereng ini ingin Bunda bagikan ke 2 kotak yang ada di bawah ini. Sebelumnya, Bunda ingin bertanya dulu nih, apabila kita membagi sesuatu, kita harus melakukannya dengan adil atau tidak? Kita harus melakukannya dengan adil, begitu juga dengan pembagian. Jadi, kita bagi 6 kelereng ini ke 2 kotak dengan secara adil ya. Kelereng pertama kita letakkan di kotak pertama. Kelereng kedua kita letakkan di kotak kedua. Kelereng ketiga kita letakkan di kotak pertama. Kelereng keempat kita letakkan di kotak kedua. Kelereng kelima kita letakkan di kotak pertama. Kelereng keenam kita letakkan di kotak kedua. Nah, sekarang
sahabat cendekia bisa lihat ya, apakah pembagiannya sudah adil atau tidak. Pembagiannya sudah adil, jadi satu kotaknya dapat berapa kelereng? Satu kotaknya mendapatkan 3 kelereng. Artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu sahabat cendekia. Selain itu, kita juga bisa mencarinya dengan melakukan pengurangan berulang. Oh iya, jika perkalian merupakan pertambahan berulang, maka pembagian merupakan pengurangan secara berulang hingga diperoleh hasil 0. Nah, di sini kita ingin membagi 6 dibagi 2. Ya, kita cari terlebih dahulu ya dengan cara pengurangan berulang. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita udah memperoleh nih hasilnya 0. Sekarang kita hitung ya berapa kali dia dikurangin dengan 2. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sahabat cendekia boleh menggunakan salah satu dari kedua cara ini, yang mana yang merupakan cara yang lebih mudah atau lebih dipahami oleh sahabat cendekia. Selamat mencoba ya. Sahabat cendekia juga bisa loh berlatih sendiri dengan mengerjakan soal-soal yang telah kalian buat atau papa mama buat untuk kalian. Pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggambar. Ternyata gambar itu ada juga pembagiannya loh. Salah satunya adalah gambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Sahabat cendekia juga sudah mengetahui ya, sebelum menggambar kita perlu menyiapkan alat gambar. Dan salah satu alat gambar adalah alat untuk mewarnai, seperti pensil warna, krayon, spidol, dan lain-lain. Selain itu, kita dapat membuat warna alami loh dengan memanfaatkan bahan-bahan seperti pada gambar berikut ini. Atau dengan mencampur tepung dan pewarna makanan dengan air. Baiklah sahabat cendekia, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf ya. Kita akhiri dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk TS-nya ya. Sampai jumpa.